pemeliharaan Tuhan atas setiap kita sungguh luar biasa. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mulai masuk dalam ibadah kita. Seberapa kita yang hadir, yang sudah masuk dalam link Zoom tidak masalah karena waktu akan menunjuk terus. Sebab waktu ibadah kita paling tidak 2 jam selesai. Tapi kalaupun Tuhan harus lebihkan, tidak apa-apa. Tapi kita belajar untuk on time. Amin, saudara. Saya minta dengan hormat Bapak Suardin Laya untuk membuka kita dalam doa. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Suardin Laya, pimpin kita dalam pembuka sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan. Mari kita berdoa. Pujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih setiamu kepada kami, di mana kami boleh bersekutu dan melalui ibadah Zoom kami. Sehingga ya Tuhan, biar visi misi kami, yaitu di Kursi ini akan memenangkan jiwa-jiwa dan memerdekakan setiap umat-Mu, dan terlebih juga meneguhkan iman kami. Berkati setiap perkataan firman Tuhan disampaikan hamba-Mu pada David. Biarlah kami penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Suardin Laya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kami baikmu diberkati kau dengan pujian kami dalam degapkan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, kami memuja diberkati kau dengan pujian kami dalam degapkan diberkati Tuhan dengan pujian kami
dalam kehidupan hadiratmu. Memenuhi tempat ini memenuhi tempat ini Tuhan, hati kami, penuhi hati kami dengan kemuliaan-Mu. Memenuhi tempat ini. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala puji hanya bagi-Mu, Anak Domba yang hidup. Kami undang Roh-Mu yang kudus Tuhan bekerja sebebas-bebasnya Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami sore hari ini ya Bapa. Kami minta Roh-Mu yang kudus itu, Roh-Mu yang menggerakkan kami Tuhan untuk berapi-api menyala, memuji, menyembah-Mu Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, dipuji, ku muliakan nama-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
muliakan namamu, Tuhan, muliakan namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Namamu besar Tuhan, namamu agung, namamu mulia. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, mulia namamu Tuhan. Haleluya, saudara siap bersorak memuji Tuhan? Amin. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Hosana, pujilah gunung batu, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah gunung batu, pujilah gunung batu keselamatan. Oh, muliakan Tuhan, dialah yang terima pujian. Oh,
Tuhan, dialah yang dimuliakan. Hosana, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Memuliakan Tuhan, dialah yang dipuji. Memuliakan Tuhan, dialah yang dipuji. Saudara-saudara, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah gunung batu keselamatan. Kita masih mau bersorak karena Tuhan, roh Tuhan ada dalam kita, sehingga sukacita kita akan kita raihkan, akan kita luapkan di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kasih kau dengan kasih Tuhan, kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahmu, kemuliaan wajah, kasih kasih kau dengan kasih kasih dengan kasih Tuhan. Lihat wajahmu, kemuliaan Kasih kau dengan kasih Tuhan. dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Kita bersaudara. dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Kita bersaudara. dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan.
Tuhan Yesus, Tuhan dan selamanya, Tuhan Yesus, Tuhan dan selamanya, Tuhan Yesus, berlepasa. Ada terobosan. Ada terobosan. Ada ada sukacita. Ada sukacita. Ada biasa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memperhatikan setiap kehidupan anak-anaknya. Amin. Saat ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau beri kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah ada di Zoom untuk memberikan kesaksian. Ya, siapapun yang mau memuliakan Tuhan dengan kesaksian hidupnya, kami persilahkan. Haleluya. Mungkin Ibu Lesmawan ingin bersaksi. Saya kemarin sangat diberkati sekali loh dengan kesaksian Ibu. Silakan Nina. Dibuka itunya Ina, unmute supaya semua bisa dengar Ina. Iya, silakan Ina. Aduh, jadi cuma saya yang menikmati berkat kesaksian Ina tadi malam kalau nggak salah ya. Saya juga pengen saudara-saudara kita, teman-teman kita di grup Singa Yehuda juga merasakan impartasi kesaksian Ina yang luar biasa. Tutam sih Ina. Ya, silakan Ina. Haleluya, saudaraku. Kesaksian apa emangnya? Kemenangan. Kemenangan Ina, kegiatan Ina sehari-hari. Saya surprise loh Ina. Itu Ina di usianya yang sudah memasuki senior, masa senior, tapi masih aktif dan produktif. Ini bisa jadi trigger buat orang-orang muda yang malas, yang tidak mau menggunakan talenta yang Tuhan berikan padanya, sehingga mereka melihat, wow, seorang Ibu Lesmawan yang sudah senior aja masih luar biasa aktifnya. Haleluya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Pada sore hari ini memang saya mau, sebenarnya bukan bersaksi nih ya, apa namanya? Kebaikan Tuhan aja lah sama saya ya. Iya, itu juga luar biasa Nina, kebaikan Tuhan yang Nina alami. Silakan Nina. Kebetulan memang saya minta maaf sebelumnya, selama ini teman-teman anggota Singa Yehuda nggak ada yang tahu kerjaan saya apa. Kebetulan memang saya, kami kontek-kontekan sama Amang, pemimpin Singa Yehuda di sini. Apa kegiatan Inang sehari-hari, sehingga saya jujur sekali. Saya bilang bahwa saya memang terima jahitan sehari-hari ya. Kalau dari dulu memang setelah suami saya pensiun, kalau dulu saya memang istilahnya ibu-ibu perempuan yang tidak pernah nganggur lah. Sekalipun gaji suami 10 tahun yang lalu istilahnya udah lumayan lah, tahu sendiri gaji BUMN ya. Tapi saya yang pernah jual kopi, sampai seperti kafe kecil, jual beras. Terus sekarang setelah saya di kampung ini, saya aktif jadi tukang jahit gitu.
Ya, itulah kegiatan saya sehari-hari. Saya menerima jahitan untuk pesta, untuk khusus wanita lah. Memang lumayan setelah saya hidup sendiri, memang tidak dipaksa lagi. Tapi saya masih aktif memang. Itulah, selama ini saya kan nggak pernah saya kasih tahu kerjaan saya ada gitu. Terus kebetulan setelah saya ada di Sungai Yehuda ini, dulu saya memang sudah luar biasa iman saya sama Tuhan. Luar biasa pelayanan saya dari dulu. Tuhan Yesus tahu itu. Terus saya pernah reda setelah di kampung ini. Masuk saya ke Sungai Yehuda ini, saudaraku, mulai bangkit lagi. Dan doakan saya akan bangkit. Pasti sampai di situ aja kesaksiannya. Udah. Ya, Inang luar biasa banget. Mungkin Bapak Ibu yang ikut Zoom hari ini tidak melihat karya Inang, tapi kemarin saya lihat karyanya bagus banget. Jadi saya bukan bermaksud promosi. Buat Bapak Ibu, terutama perempuan yang ingin memiliki baju-baju perempuan yang model kebaya dan ada payet-payetnya, itu yang tempat tinggal di dekat Sibolga, silakan ke tempat Inang Lesmawan. Hasilnya bagus banget. Saya dikirimin fotonya, wah ini buatan Inang nih. Wah dahsyat banget. Luar biasa Inang ya. Inang silakan promosikan hasil karyanya di Sungai Yehuda. Saya persilakan. Terima kasih. Nah kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan 1-2 orang lagi Bapak Ibu yang mau memuliakan Tuhan melalui kesaksian hidup saudara, silakan. Shalom, Pak. Shalom. Ya, selamat sore. Saya mau sedikit kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang saya alami. Saya dari Semarang, ya, temannya Bu Rahel Kristina. Ya, saya cuma mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Berapa bulan yang lalu tuh saya pernah, jadi saya kan ibu rumah tangga. Saya tuh baru ngepel, karena kan pembantu pulang, mbak pulang gitu. Terus saya ngepel itu, di dapur itu, saya tidak menyalakan kompor. Jadi kompor itu off gitu kan, ada tombolnya itu padam kompornya. Tapi waktu saya mau ngepel itu di samping kompor itu tiba-tiba kompornya meledak. Saya juga nggak tahu itu apa Tuhan gitu kan. Tapi puji Tuhan itu kaca itu menyebar ke kepala saya sampai badan gitu piar gitu. Terus anak saya kan di meja makan gitu, ya mah kamu kena kaca semua gitu. Ya terus saya enggak apa-apa, cuma saya memang kaget waktu itu dor gitu ya. Ya puji Tuhan lah, Tuhan meluputkan saya karena persis saya ngepel itu sebelahnya itu kompor Rina yang kaca itu Pak David. Jadi Tuhan Yesus baik gitu. Saya mau menyaksikan itu aja karena itu sampai berkeping-keping gini sampai kaget saya. Terus Tuhan ini ada apa? Saya juga nggak tahu ya. Padahal ya kelihatannya saya nggak perang. Cuma memang kan kalau tiap hari itu ya maaf, kita kan dari grupnya Bu Emawati ya di Semarang, jadi harus ada deklarasi, terus kita perjamuan, terus kadang ya namanya itu kan kita doa-doa gitu aja. Saya juga nggak tahu itu kenapa gitu. Sampai kemarin dibenerin sama tukang kompornya tuh juga heran. Nggak pernah loh ada kasus gini kompor bisa meledak sendiri, tapi itu nggak nyala gitu. Gasnya itu LPG-nya nggak nyala, padam, tapi tiba-tiba kacanya pecah. Ya itu cuma saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya juga nggak tahu kalau misalnya itu kena mata atau kena ke mana-mana kan, karena itu kan kenceng gitu piar gitu ya. Jadi Tuhan Yesus baik gitu. Saya mau menyaksikan itu. Yes, amin. Tuhan Yesus kita memang sangat baik. Baik gitu, yang menyelamatkan saya. Lalu kedua, waktu kemarin Minggu saya sebenarnya sudah nggak sejahtera kan, ngantar suami saya kan suka makan vegetarian gitu Pak David. Jadi bukan Buddha, tapi dia itu suka vegetarian. Padahal kalau di vegetarian di rumah makan itu kan biasanya orang-orang Buddha ya yang masak ya. Kebetulan itu suami saya tuh cari yang baru gitu. Jadi masuk gang itu di jalan apa ya, Petelan atau apa ya. Tapi saya kayak enggak sejahtera gitu. Kok kayak gini tempatnya kan, mungkin ya tahu sendirilah kalau orang Buddha kan mungkin ada sesuatu yang beda gitu ya di rumah makannya. Terus singkat kata puji Tuhan kita enggak jadi makan di situ karena dia sudah habis makanannya gitu. Terus saya tuh bingung mau mundur, mobil saya kan Avanza ya, memang gangnya itu agak lebar. Tapi saya tuh enggak ngeh kalau di tengah-tengah gang yang besar itu ada seperti tutup palang yang buat kalau di kampung kan ada palang kalau malam ditutup gitu ya supaya enggak ada orang masuk gitu ya.
Lah saya waktu mundur itu saya enggak tahu bener-bener, jadi palangnya yang penutupnya palang besi itu penutupnya itu di tengah-tengah gitu, ternyata madak gitu. Saya waktu mundur, aduh Tuhan, ini bagaimana mobil saya kenceng, saudara-saudara. Jadi suami saya sampai gini, ayo mudun gitu bahasa Jawa ini ya, kamu turun lihat itu ada apa mobilmu gitu kan. Aduh saya gini, Tuhan gimana nih, saya kena marah lagi gitu, saya takut ya, karena kan suami saya kan nyuruh saya hati-hati gitu, enggak seneng kalau mobilnya kena serempet apa gitu kan, dia pasti marah gitu. Tuhan gimana tolongi saya gitu. Terus saya turun, saya lihat, saya cek, enggak ada apa-apa. Ya itu kemurahan Tuhan, kalau saya boleh ngomong mungkin pelayanan para malaikat ya, saya juga enggak tahu. Karena itu mundurnya benar-benar kerasa kok, sampai kita badannya aja sampai goyang itu loh. Wah pasti kena sesuatu, karena bunyi keras dek gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan meluputkan. Sampai berapa kali saya ucek-ucek mata saya, mungkin saya salah lihat. Suami saya sambil gini, kamu salah lihat itu, coba dilihat lagi, suaranya kenceng tadi, nggak mungkin kalau nggak peok. Bener kok Pak, nggak ada. Terus saya turun sampai 2 kali, bener saya pastikan nggak ada. Ya itu aja, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan gitu, yang melindungi kita dari mara bahaya gitu. Ya sekian kesaksian saya. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Luar biasa. Satu orang lagi, kalau masih ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan sore hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, silakan Bapak Ibu yang ingin bersaksi bagaimana Tuhan menolong atau apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara mungkin dalam 1 minggu ini, yang sehingga saudara kayak nggak tahan harus disaksikan kebaikan Tuhan itu. Baik, karena sepertinya tidak ada lagi, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu di rumah siapkan perjamuan kudusnya masing-masing. Minggu depan kita akan masuk dalam minggu sengsara Tuhan Yesus. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus, bagaimana baiknya Dia mengorbankan nyawanya, mengorbankan darahnya yang tidak bercacat celah itu untuk menebus kita orang-orang berdosa ini. Amin. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah menyenangkan hatimu, adalah untuk menyenangkan hatimu, adalah untuk menyenangkan hatimu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kalau sebentar kami Tuhan akan melakukan perjamuan kudus, biarlah kiranya Tuhan kami mempersiapkan hati kami Tuhan, supaya kami layak mendapatkan bagian dari kekudusan-Mu Tuhan. Mari kita pegang bersama untuk perjamuan tangan kita. Ayat perjamuan yang saya pegang berkata demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Saya bacakan firman-Nya untuk meneguhkan apa yang kita lakukan pada sore hari. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saya beri waktu 1 menit buat kita semua menguji hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan membereskan setiap dosa di hadapan Tuhan, supaya kita layak mendapat bagian dari tidak ada lagi Tuhan di antara kami kebencian sama siapapun Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimakaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Seperti kata firman-Mu Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan kami saat ini sedang menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali lagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. puji Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami masih mau izinkan datang bersama-sama umat-Mu Tuhan di ibadah Zoom sore hari ini. Kalau sebentar kami Tuhan akan membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu yang kudus memberikan pewahyuan pada kami semua, di manusia roh kami masing-masing Tuhan, akan setiap sabda dan kebenaran firman-Mu yang akan dibagikan sebentar lagi Tuhan. Mari Bapa, Roh-Mu yang kudus memberikan pewahyuan atas setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami siapkan hati kami Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu dapat berbuah 100 kali lipat, 70 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sore hari ini, sesuai dengan topik yang akan kita mau dengarkan dan kita pelajari, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu kita semua sudah mengerti berdoa, sudah sering mendengar kata-kata doa, bahkan saya percaya setiap hari berdoa. Tapi mungkin banyak di antara kita, setelah pada waktu tertentu ketika doa-doa kita yang kita naikkan siang dan malam di hadapan Tuhan tidak dijawab Tuhan, kita mulai kecewa, kita mulai menggerutu, kita mulai mempertanyakan, benar gak sih Tuhan ada? Benar gak sih Tuhan mendengar doa saya? Apa benar Tuhan mengabulkan doa saya? Ternyata di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, terutama di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan khusus di kitab Yohanes, Tuhan Yesus banyak mengajarkan murid-muridnya, kita semua, bagaimana cara berdoa. Dan doa seperti apa yang akan dijawab Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama, amin. Kita siapkan Alkitab kita di hadapan Bapak Ibu, silakan buka Alkitab masing-masing. Amin. Apa itu doa saudara? Ternyata doa bukan hanya sekedar bercakap-cakap sama Tuhan. Berapa banyak dari kita ketika kita berdoa, setelah selesai kita mengucapkan apa yang kita minta sama Tuhan, oh iya Tuhan, bla 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 dan lain sebagainya, amin, selesai. Kebanyakan kita melakukan seperti itu, bukan? Dan sebenarnya itu bukan doa. Itu laporan sama Tuhan. Sebenarnya doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi artinya ada dua belah pihak yang saling berbicara dan saling mendengarkan. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Dan ada saatnya setelah kita berdoa, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Sambil mendengar di manusia roh kita, suaranya yang lembut. Tuhan bicara apa sama kita? Itu sebabnya kenapa orang Kristen banyak kecewa sama Tuhan. Yang ujung-ujungnya jadi kepahitan dan murtad. Kenapa? Karena dia mempertanyakan kebesaran Tuhan. Benar nggak sih Tuhan ada? Kok doa saya udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun, belasan tahun dari jawab-jawab.
Ternyata ada yang salah dari cara kita berdoa. Nah, sore hari ini firman Tuhan akan jelas mengajarkan kita bagaimana sebenarnya berdoa dan apa yang perlu kita doakan dan siapa yang bisa menghantarkan doanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Saya lanjut ya. Jadi doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan dua arah. Setelah kita selesai mengucapkan doa kita, dia akan kasih waktu sejenak sama Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Dan mungkin banyak kita bertanya, kenapa sih kita harus berdoa? Saya pernah beberapa kali mendengar dari orang-orang percaya sendiri mengatakan, ngapain capek-capek harus berdoa? Itu orang yang nggak kenal Tuhan aja, penyembah berhala, nggak berdoa, diberkati Tuhan, kaya, sukses. Nah, ini paradigma yang salah, mindset yang salah. Jangan pernah kita sebagai orang percaya ketika kita diselamatkan dari gelap ke terang, ukuran kita menjadi sama lagi dengan ukuran standar dunia, menilai orang dari apa yang dia punya, apa yang dia status dia dan lain sebagainya. Ketika kita berubah dari gelap ke terang sesuai dengan kitab Petrus, kita menjadi imamat rajani, otomatis kita harus mulai mengadopsi, mengapply nilai-nilai kerajaan surga. Makanya dikatakan di firman yang lain, kalau kita masih mencintai semua yang mencintai dunia, apa yang mencintai dunia? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu semua dibenci oleh Tuhan. Artinya kita harus cek diri kita setiap hari. Ada nggak yang tiga diri kita dalam hidup kita? Ya, untuk membangkitkan keinginan mata kita, keinginan daging kita, dan keangkuhan hidup. Kalau masih, itu pasti dibenci oleh Tuhan. Semua yang dicintai dunia ini dibenci oleh Allah. Jadi jangan heran saudara, kenapa banyak pendeta-pendeta, kita nggak bisa lagi melihat mereka berbeda. Kenapa? Karena mereka sudah sama dengan dunia. Kita nggak usah menghakimi mereka, wah ini begini-begini, otomatis. Firman Tuhan bilang, semua yang dicintai dunia dibenci oleh Tuhan. Allah, oleh Tuhan. Tanpa harus keluar satu perkataan dari mulut kita, kalau kita melihat hal-hal seperti itu di gereja Tuhan, nggak usah kita berkomentar apa-apa. Firman Tuhan sudah jelas menghakimi. Semua yang dicintai di dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dibenci oleh Allah. Oke, baik, kita langsung lanjut. Mengapa kita harus berdoa? Ternyata ada alasan-alasan kenapa kita orang percaya harus berdoa. Pertama, Tuhan menghendaki agar kita berdoa. Mari kita buka di Efesus 6 ayat 18. Saya minta salah satu dari peserta Zoom bacakan untuk kita semua Efesus 6 ayat 18. Silakan yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Ayat 18 Ina, ayat 18. Itu ayat 18. Segala doa. Efesus 6 ayat 18 yang katanya seperti ini, dalam segala doa. Oh iya salah, Galatia tadi. Nggak apa-apa Inang, kita semua belajar kok. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Si firman Tuhan jelas sekali mengatakan di Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Bukankah kita sering berdoa sama Tuhan, mohon, minta ini dong Tuhan, apa ini, dan lain sebagainya. Right? Tapi ada syaratnya loh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Rohnya huruf besar atau huruf kecil? Iya, kalau masih ingat saudara yang beberapa waktu yang lalu pelajaran bagaimana kita bisa mengembangkan manusia roh kita. Ketika kita berdoa, bukan lagi jasmani kita, jiwa kita yang berdoa, tapi Roh Kudus mengambil alih manusia roh kita sehingga kita bisa menaikkan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita tahan lagi. Itu namanya doa syafaat. Ya. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Kenapa Tuhan suruh berjaga-jaga? Supaya doa kita nggak salah. Ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia, apa yang didrive oleh daging kita itu langsung tandakan di hadapan Tuhan sebagai doa. Sia-sia, nggak terima Tuhan. Doa yang lahir dari daging dan jiwa tidak akan pernah dijawab Tuhan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya.
Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Sih kalau Roh Kudus yang mengambil alih kita untuk berdoa di hadapan Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada putus-putusnya loh. 24 hours, 7 days in a week. Karena manusia rohnya hidup, dia bisa berdoa di mana aja, nggak mesti harus di kamar doa atau barang-barang. Di mana saja kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, kalau sudah Roh Kudus ambil alih dia untuk menjadi bejana doa, di mana aja dia bisa dipakai untuk bejana doa. Amin. Amin. Permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Pertama-tama kita ketika berdoa, orang-orang kudus dulu, teman-teman kita, ya, yang di dalam Tuhan kita bawa dalam doa. Baru berikutnya yang lain-lain. Ada penjelasannya juga bagaimana berdoa syafaat nanti kita lain. Oke? Tapi itu nanti saya jelaskan. Sekarang coba kita buka di Lukas 18 ayat 1. Satu orang yang sudah mendapatkannya, katakan amin dan tolong dibacakan. Amin. Lukas 18 ayat 1. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Iya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Haleluya sih. Yesus sendiri yang mengatakan loh. Ya, kalau kita baca Alkitab bahasa Inggris, setiap perkataan Yesus yang keluar langsung dari mulutnya itu ditulis dengan tinta merah. Artinya mutlak, ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Mereka siapa ini? Mereka siapa ini? Orang-orang yang ketika itu ada bersama-sama dengan Yesus dan juga kita, ya, dan juga murid-muridnya. Untuk menegaskan, Yesus juga menegaskan sendiri loh pada kita, bahwa mereka, saya, saudara, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti doa kita dibatasi nggak oleh waktu. Misalkan udah cukup seminggu aja lah untuk pokok doa itu selesai. Terus nggak dijawab Tuhan, kecewa, marah. Ternyata Tuhan bilang, Tuhan ajarkan kita untuk berdoa tidak jemu-jemu. Kita tidak pernah tahu kapan doa kita akan dijawab Tuhan. Tetapi dengan ayat ini berkata untuk tidak jemu-jemu, artinya kita tetap lean on Him, berharap sama Dia. Soal dijawabnya kapan, itu kairosnya Tuhan, haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Kita nggak boleh maksa. Ada orang suka berdoa, ya Tuhan, 1 bulan lagi Tuhan, aku sudah harus membutuhkan ini dan itu. Tuhan tolong Tuhan, 1 bulan ke depan harus dijawab Tuhan. Maksa. Kita bawa permohonan doa kita ke hadapan Tuhan. Sisanya soal jawabannya tunggu kairosnya Tuhan. Amin. Oke, saya lanjut. Kenapa kita harus berdoa? Untuk atau agar kita semakin mengenal Allah. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan demikian. Silakan saudara yang sudah mendapatkan ayat tersebut. Kita boleh gantiannya yang lain ya. Yohanes 17 ayat 3. Iya, Pak. Silakan yang sudah mendapatkan ayatnya katakan amin dan tolong bantu Amin. baca. Silakan Amin. Pak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dahsyat. Amin. Amin. Kalau kita banyak berdoa, banyak meluangkan waktu di kaki Tuhan, kita akan semakin mengenal ketritunggalan Allah itu loh. Saya bacakan sekali lagi buat kita ya. Inilah hidup yang kekal itu, ya, yaitu bahwa mereka, siapa mereka, saudara dan saya, mengenal Engkau, siapa itu? Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi ada Bapa, ada Anak kan. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Bapa mengutus Yesus untuk kita. Ya, jadi ada yang mengutus dia nggak datang dengan sendirinya. Makanya hari-hari ini banyak sekali pengajaran yang sesat, khususnya orang sudah tidak percaya lagi ke Tritunggalan Allah. Saya pribadi, walaupun di grup mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju dengan itu, firman Tuhan jelas kok. Kita baca perikop ini, doa Yesus untuk murid-muridnya jelas. Ya. Ada 3 pribadi Allah ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya saya pribadi, pengajaran oneness tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesus sendiri di kitab Yohanes, kalau saudara
saudara gali kitab Yohanes, jelas sekali loh Tuhan Yesus memperkenalkan siapa itu Bapa, Roh Kudus, dia. Ada 3 pribadi. Amin. Saya lanjut. Kenapa kita harus berdoa? Apalagi kita harus disuruh gencar berdoa. Disuruh berdoa tidak jemu-jemu. Karena iblis sedang menghancurkan orang percaya. Ya, Pak Diman coba buka di 1 Petrus 5 ayat 8. Ada Jom. Apa itu? Oh, alah 1 Petrus 5 ayat 8. Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara nggak akan bisa berjaga-jaga kecuali saudara sadar akan sesuatu yang di sekeliling saudara. Lawanmu, lawan kita siapa? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kira-kira yang mau ditelannya siapa? Kita. Ya kita, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang di luar Tuhan Yesus kira-kira mau ditelan nggak sama dia? Enggak. Dia udah jadi miliknya kok. Makanya kita setiap hari berjuang, berdoa peperangan supaya apa? Kita menang setiap hari atas setiap tipu muslihat si iblis. Ya, berikutnya Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Saya minta seorang yang lain membantu saya untuk membacakannya. Lukas 22. Di Lukas 22. Amin. Ayat 31 dan 32. Mungkin Ibu Rizka bisa bantu saya dalam doa. Saya dalam membacakannya. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Haleluya, amin. Lihat nih ayat kedua ayat ini ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kenapa sih iblis menuntut si Simon untuk ditampi? Ingat waktu dia mengkhianati Yesus 3 kali, menyangkal Yesus 3 kali. Setiap kita menyangkal Tuhan Yesus, iblis tuntut loh. Ya, setiap kita mengkhianati dia, iblis tuntut loh. Makanya Yesus sendiri yang berdoa buat si Simon supaya imannya nggak gugur. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ketika Petrus mengkhianati Yesus 3 kali, Nah, mau sini ke Mas. kalau kita lihat, aduh nggak ada harapan nih si Petrus tidak akan selamat. Ternyata imannya nggak gugur loh. Kenapa? Yesus mendoakan dia, ya kan? Dan Amin. engkau, jikalau engkau sudah insaf, kapan sih Petrus insaf? Petrus insaf waktu ayam berkokok, langsung teringat ya dia. Waktu ayam berkokok 3 kali dia ingat. Yesus telah sudah bicara sebelumnya. Apa yang akan dikatakannya. Makanya ketika dia dipakai Tuhan sebagai rasul yang luar biasa dan dia matinya disalib, dia nggak layak mati disalib seperti itu Yesus. Dia minta dia disalib terbalik. Ini dia ayatnya, ya kan? Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu melalui kesaksian Yesus. Kita dikuatkan bukan? Luar biasa banget nih. Yesus kalau dihitung, si Petrus kalau dihitung-hitung nggak akan selamat nih. Udah mengkhianati 3 kali loh. Dahsyat ya. 1 ayat lagi. Efesus 6 ayat 12 dan 13. Efesus 6 ayat 12 dan 13. Mungkin Pak Arjon, boleh saya minta tolong untuk dibacakan Pak Arjon Marbun lain. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Satu ayat lagi selanjutnya, sambungannya ayat 18-nya, Len. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya, amin. Ini ayat 12 dan 13 sudah saya jelaskan pada beberapa waktu yang lalu. Kita tahu bersama perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya sudah jelaskan bahwa di atas kepala kita ini ada 3 langit. Kalau di atas kepala kita ini ada 3 langit, dan 2 langit pertama adalah langit iblis, kira-kira bagian apa dari kita yang setiap hari diserang sama dia? Supaya kita bisa dijatuhkannya dan bisa ditipunya. Pikiran kita nih ada di bawah langsung. Di bawah langit pertama dan langit kedua. Jadi kira-kira saudara berdoa itu mudah apa gampang? Mudah apa susah? Susah. Kalau doa yang sungguh-sungguh sesuai dari ayat 18 tadi, di mana roh Allah mengambil manusia roh kita. 2 langit pertama harus tembus dulu, baru doa kita bisa tembus ke tahta Allah. Makanya seperti saya katakan, doa yang lahir dari jiwa, doa yang lahir dari pikiran, tidak akan tembus sampai ke langit ketiga. Tapi orang bisa bilang, tapi dijawab Tuhan loh, yes. Ada makhluk-makhluk di langit pertama dan langit kedua yang bisa juga menjawab doa. Masalahnya, sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Ya. Baik, saya lanjutkan. Kenapa kita harus berdoa? Yang keempat, adanya kebutuhan. Yakobus 4 ayat 2. Pak Dimas silakan dibuka Alkitabnya. Minta tolong dibacakan. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka. Sudah Pak, sampai cuma ayat 2. Oke, lihat, kita berdoa karena adanya kebutuhan. Bukankah kita ketika membutuhkan sesuatu, kita minta Tuhan merestui dulu kan melalui doa. Bapak, tolonglah anakku besok mau masuk kuliah. Kami membutuhkan uang sekitar 10 juta. Bapak, tolonglah. Bapak itu kebutuhan. Tapi lihat di ayat 2-nya bagaimana kita diajarkan. Ya, kamu mengingini sesuatu. Pasti setiap orang punya keinginan dong. Tetapi kamu nggak memperolehnya. Ada keinginan kita kepengen sesuatu, tapi kita nggak memperolehnya. Iri hati dia langsung. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Orang yang nggak tercapai keinginannya karena keinginan daging, tentunya lahir dari keinginan daging, pasti akan timbul jadi iri hati. Iri hati ngelihat orang lain, doanya lebih dijawab. Iri hati orang lain, doanya lebih cepat dijawab sama Tuhan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi orang percaya, saudara dan saya, kita tidak memperoleh apa-apa bisa terjadi karena 2 hal. 1, karena kita nggak berdoa, otomatis tidak ada dupa yang harum di mezbahnya Allah, di pedupaan doa-doa di hadapan tahta Allah. Sebab doa-doa kita ini, doa-doa, pujian, penyembahan, itu semua dinaikkan, dibawa oleh malaikat, ditampung di cawan doa di tahta Allah. Jadi tanpa doa tidak ada hasil ya. Atau nih, jadi ada 2 kemungkinan. Kamu berdoa juga, saudara dan saya berdoa, tetapi kita nggak memperoleh apa-apa.
Kenapa? Karena doa kita salah. Kita berdoa, minta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kamu minta itu hendak kamu Saya habiskan. ingat sekali waktu zamannya pemilihan gubernur DKI dan juga presiden. Saya ingat semua pendeta-pendeta di gereja Babel di mana saya dulu beribadah. Itu mendoakannya tuh, sampai kayak ini kebakar gitu loh. Tapi sebenarnya yang saya tangkap pada waktu itu, ini kayaknya doa salah deh. Kayak ingin memuaskan hawa nafsunya supaya mereka memperoleh keuntungan. Dan kita tahu bersama sekarang akhirnya semua dibukakan, bukan? Dijawab Tuhan sepertinya, tetapi itu bukan dari Tuhan. Kita nggak memperoleh apa-apa karena kita salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi Tuhan juga tahu loh, nggak semua doa kita bisa dijawab. Bukan nggak bisa dijawab, nggak mau dijawab sama Tuhan. Kenapa? Ada hal-hal tertentu yang mungkin kita doakan, memang tujuannya untuk menghabiskan, kita puaskan terhadap hawa nafsu kita sendiri. Bahkan saya pernah mendengar ada orang berdoa untuk dia diberikan pasangan hidup yang lain. Mana sekarang? Tuhan nggak akan mengabulkan. Kalau dikabulkan, itu bukan dari Tuhan. Amin. Kita lanjut. Kenapa kita harus berdoa? Ternyata berdoa juga menunjukkan kita ini rapuh. Artinya kita selalu harus bergantung pada Tuhan. Ayo silakan Ibu Elizabeth, bantu saya untuk membaca di Ayub 5 ayat 8. Ayub 5 ayat 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Tetapi tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah, aku akan mengadukan perkaraku. Wah, luar biasa. Sekali lagi, Ibu dibacakan yang lebih kencang. Tetapi tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah, aku akan mengadukan perkaraku. Haleluya. Si Ayub sendiri yang pada zaman itu, dia seorang terkenal yang kaya raya, yang megah hidupnya, terkenal di Seantero di mana dia tinggal. Dia tetap menggantungkan hidupnya pada Allah. How much more kita? Udah hidupnya pas-pasan, hidupnya susah, Senin Kemis, hidupnya kembang-kempis, nggak mau bergantung pada Allah, kebangetan. Tentu aku akan mencari Allah. Satu ayat lagi, Ibu Elizabeth, saya minta tolong. Di Amsal 3 ayat 5-8. Amsal 3. Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan sandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi waktu lalu saya sudah katakan setiap kita berbicara tentang pelita, perut, hati, itu semua berbicara tentang manusia roh. Artinya dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap manusia rohmu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri pasti endingnya gagal. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara dan saya mau setiap hari sehat tubuhnya. Amin. Semua orang pengen sehat tubuhnya. Di ayat 8 katakan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Artinya kalau kita tidak menganggap diri kita bijak lagi, nggak sombong, nggak sok pintar, hidupnya 100% bergantung pada Tuhan, tubuhmu akan sehat. Tulang-tulangmu akan segar dan kuat menopang tubuhmu. Amin. Ini firman Tuhan ini nggak mungkin bohong. Orang yang suka sakit-sakitan,
Coba cek deh saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sakit-sakitan, cek. Suka ngandalin diri sendiri atau andalkan Tuhan 100%. Mulut kita bisa aja ngomong, saya percaya Tuhan. Saya percaya 100% Tuhan. Cek manusia rohmu. Kalau sering sakit-sakitan, tuh, nih ayatnya jelas banget, ya. Saya minta di Yesaya 2 ayat 22 atau 1 tolong buka dan bacakan. Yesaya 2. Haleluya. Yesaya 2 ayat 22. Amin, saya tetap. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Haleluya. Firman Tuhan katakan demikian. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Sekali ditiupan, lenyap dia. Tapi kenapa saudara dan saya, orang-orang banyak banget, khususnya apa yang terjadi, dia lebih percaya perkataan manusia loh. Udah terang-terangan ditipu, masih percaya. Udah terang-terangan tahu itu nggak benar, itu semua agenda si jahat, masih percaya. Lihat apa kata firman Tuhan. Kalau kita lebih percaya pada manusia, Aku sekali. cepat. Perjamu nggak ada, uang banyak. Mandi kau sana. Saya mendengar ada suara keributan sedikit. Oke. Baik, saudara, satu ayat lagi. Si Shirley tolong bantu saya untuk baca Mazmur 62 ayat 6. Hari ini kita banyak belajar firman Tuhan, amin. Supaya manusia roh kita dikenyangkan. Jadi kita banyak belajar. Daripada baca komik, bingo dan lain sebagainya, lebih baik baca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ketika kita baca, kita dengar manusia roh kita makan. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Di ayat ini pernah dijadikan lagu yang sangat populer. Masih ingat? Hanya dekat pada Allah aku tenang. Coba di channel. Hanya dekat pada Allah aku tenang. daripada Adanya keselamatanku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. hanya dekat pada Saja aku tenang. daripada jalan Keselamatanku, Ya Dia hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. tidak akan Goyah selama-lamanya. aku tidak akan goyah Ya biasa. Saudara dan saya boleh cek setiap hari loh hidup kita. Ya, firman ini kan mengatakan demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara dan saya boleh cek setiap hari hidup kita tenang nggak? Gelisah nggak? Takut nggak setiap hari? Kalau itu yang terjadi, saudara dan saya butuh dekat dengan Allah lebih lagi. Amin. Sebab Tuhan tidak bekerja dengan cara-cara ketakutan, kegelisahan, intimidasi dan lain sebagainya. Peace with God. Amin. Amin. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bertanya, kalau begitu doa siapa sih yang bisa didengar Tuhan? Tidak semua doa orang loh didengar Tuhan. Ya. Doa-doa orang fasik tidak akan didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar doa orang benar. Tentu saudara dan saya bukan orang benar. Saudara dan saya orang yang sudah dibenarkan karena darah Yesus. Amin. Jadi saudara selalu pakai identitas itu.
kita harus selalu memakai identitas baru dalam Kristus. Sebab kalau kita nunggu kita sampai orang benar suci seperti malaikat, it will never happen. Tapi kita selalu pegang identitas kita di dalam Kristus. Siapa kita dalam Kristus? Kita adalah orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di Kalvari. Kita buka ayat pertama, Yakobus 5 ayat 16. Saya minta saudara Amos, yang muncul namanya di layar saya namanya Amos ya. Yakobus 5 ayat 16, silakan. Yakobus 5 ayat 16. Saya Pak. Mana mau cari mau sama enggak? Yakobus 5 ayat 16, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yakobus 5 jatuh. Amin. Silakan saudari Amos. Amos laki-laki atau perempuan ya? Aku nggak jelas lihat gambar ini. Oke, whoever, Amos please help me. Tolong bacakan. Ayat 16. 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Wah, luar biasa ini. Lihat ayat 16. Karena itu ternyata juga Tuhan bilang nih ya, kalau kita mau berdoa nih ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu. Ini khususnya kita kalau doa bareng-bareng ya. Saya dan tim suka melakukan ini juga. Jadi kita mengakui dosa kita supaya ketika kita berdoa syafaat, doa syafaat kita diterima Tuhan. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Emang gak enak sih ya. Malu gak sih depan teman seiman kita? Aku mengaku di kemarin aku baru nipu orang. Aku mengaku Tuhan kemarin aku baru merampok. Aku ngaku di Tuhan kemarin aku baru berzina dengan istri tetangga. Daging kita sakit, tapi firman Tuhan bilang harus akui loh. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Setelah kita ngaku dosa, saling ngaku dosa, kita saling mendoakan untuk menguatkan. Khususnya kalau kita sakit loh. Ya. Ini sangat manjur banget. Saya udah praktekkan ini berkali-kali dan saya lihat firman Tuhan ini digenapi dan dibuktikan. Orang yang sakit, yang beberapa orang sakit yang pernah saya sembuhkan, yang Tuhan sembuhkan, yang saya doakan, ketika dia mengakui dosanya, itu proses kesembuhannya lebih cepat Ya. dan hatinya lebih tenang. Ya. Karena selama ini mungkin dia pegang-pegang itu, dia keep itu dosa yang nggak mau dilepas. Khususnya dosa tidak mau mengampuni. Amin. Doa orang yang benar, bila dengan yakin, artinya sepenuh hati, sepenuh jiwanya, didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. 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 Mazmur 34, nanti kita setelah selesai ini kita akan praktek nih. Karena setelah ini khotbah selesai, firman Tuhan selesai dibagikan, saya langsung mau ngajak saudara dan saya praktek. Jadi kita nanti doa syafaat sebentar ya. Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Saya minta dengan hormat sebentar yang kelihatan. Ibu Zina Nafid, silakan bantu saya Ibu untuk membacakan Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Yang sudah ketemu Mazmur 34 ayat 16 dan 18, katakan sudah ketemu. Sudah Mazmur ketemu. 34 ayat 16. Ya, Wajah Tuhan ayat 16-nya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada Mazmur mereka. 34 ya. Mazmur 34 ayat 16 Ibu. Iya benar. Mazmur. Ya benar kan? Oke, bunyinya seperti ini. Saya bacakan ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Udah, ya. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tidak mungkin Tuhan jawab doa dari orang-orang fasik. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu saudara dan saya berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Gak mungkin Tuhan menutup telinganya. Amin. Jadi dikatakan di sini mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, yaitu saudara dan saya. Tadi saya sudah jelaskan. Saudara dan saya dibenarkan menjadi orang benar, bukan karena kebenaran diri saudara,
bukan kebenaran diri saya. Karena saya pegang identitas saya, siapa saya dalam Kristus. Saudara juga demikian. Selalu setiap hari pegang identitasmu, siapa engkau di dalam Kristus. Baru kamu yakin ketika kamu berdoa, doamu dijawab. Ya. Berikutnya Amsal 15 ayat 2, saya minta Sis Nike Surabaya silakan bantu saya Sis untuk bacakan Amsal 15 ayat 2. Sudah ketemu Sis Nike? Jika sudah ketemu katakan sudah. Ayat 2. Sebentar Kak. Orang bijak mengeluarkan. Ya, silakan Sis. Yang kencang, menggelegar biar neraka gemetar. Waduh. Oke, baik. Saya ulang ya untuk kita semua. Amsal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Makanya lihat nih. Kalau lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, otomatis doanya pun doa yang bijak. Penuh dengan kata-kata yang hikmat. Penuh dengan kata-kata bijak. Sebaliknya, orang bebal, orang fasik, pasti doanya pun keluar dari perbendaharanya yang bodoh. Amin. Tapi saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang bijak karena kita sudah dibenarkan dan sudah dipakai Roh Kudusnya. Amin. Haleluya. Satu lagi ya. Satu slide terakhir sebelum kita nanti kita praktek. Saya mau khusus yang ini kita langsung praktek ya. Tuhan mendengar doa orang yang taat kepada firman Allah, Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu tinggal di dalam aku, dahsyat men. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, you abide with me, you abide in me, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, my words within you, inside your heart. Ya. Firmanku tinggal di dalam kamu. Apa katanya? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bukan yang kamu suka-sukai ya. Kamu kehendaki dan kamu suka-suka itu beda. Ya. Dan kamu akan menerimanya. Amin. Nah, satu hal lagi nih, ini tidak ada di slide, tapi saya mau ajarkan kepada kita semua. Dan ini sering kita tidak menyadari bahwa ternyata kita juga berdoanya salah. Sebentar, saya lihat ini. Oke. Coba sebentar kita buka di Yohanes 16. Nggak ada di slide, ini tambahan aja. Tadi tiba-tiba saya diingatkan dua hal ini. Kita sering berdoa langsung ke Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sendiri ngajarinnya beda loh. Bapak kami di surga. Saya beberapa tahun yang lalu dapat pengertian ini dan dapat pewahyuan ini. Oh ternyata kita salah kita banyak salah dalam berdoa. Banyak salah dalam berdoa. Saya bacakan buat saudara dan saya ya. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya doanya sama siapa? Doa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan langsung doa, Tuhan Yesus tolong aku. Saya kalau berdoa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini Pak Diman saksinya setiap hari kalau kita doa siapa? Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri bilang begitu. Doanya minta sama Bapa di dalam namanya. Makanya dia bilang, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah,
maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Amin. Jadi kita kalau doanya sama siapa? Sama Bapa di Dalam dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya mau break sebentar. Nanti akan dipandu oleh Pak Diman. Saya beri waktu sesi tanya jawab 5 menit. Setelah itu kita akan doa syafaat. Ya, pokok-pokok doa syafaat nanti akan kita bagikan. Dan saya percaya kita semua sudah tahu apa yang kita harus doakan. Setiap hari Ibu Desi membagikan pokok-pokok doa syafaat di grup. Amin. Beri saya waktu 3 menit. Saya mau ke toilet break sebentar. Silakan Pak Diman. Puji Tuhan, kita sebelum kita ini lanjutkan, mari kita bernyanyi. Mungkin ada yang mau nyanyi pujian, ada yang mau nyanyi, nanti saya iringin. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batu. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat saya. Dalam segala susah selalu Yesus setia. Mari saudara kita nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, dalam segala susahku, selalu menghiburku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa, yang mengerti bahasa desa akhir. Waktu badai mengamuk dan gelombang menderu, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menderu, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, badai mengamuk dan gelombang menderu, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya beri waktu mungkin 1-2 orang untuk bertanya. Setelah itu saya akan tutup dulu ibadah kita dan kita akan masuk doa syafaat sebentar ya.
Pertanyaannya terkait dengan topik pengajaran saya hari ini, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Silakan Bapak Ibu, jika tidak ada, nanti kita akan langsung doa syafaat. Baik, berarti saya percaya saudara semua, baik yang di Zoom maupun yang di sini, sudah mengerti pengajaran hari ini ya. Baik, saya akan tutup dulu dalam doa, setelah itu nanti kita akan membagi pokok-pokok doa syafaat kita kepada masing-masing orang ya. Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk pengajaran firman-Mu sore hari ini Tuhan, di mana Kau bukakan bagaimana kami, anak-anak-Mu, anak-anak terang-Mu Bapa, bagaimana kami berdoa dan bagaimana kami bersikap di dalam doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sore hari ini Tuhan firman-Mu mewahyukan, mengajar kami, ternyata untuk berdoa diperlukan endurance dari kami Tuhan, yang tidak jemu-jemu, dan itu Kau katakan sendiri Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tidak jemu-jemu. Sore hari ini Bapak, ketika kami membawakan pokok-pokok doa kami ke hadirat yang Maha Kudus, biarlah Tuhan doa kami lahir dari hati yang paling dalam, dari hati kami yang paling kudus dan suci, dan naik sebagai dupa yang harum di hadapan ya Bapak. Terima kasih Bapak, aku berdoa untuk setiap anggota Singa Yehuda, baik yang ikut Zoom pada sore hari ini maupun yang tidak ikut Tuhan. Penyertaan Tuhan Yesus menyertai mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan menjawab setiap kebutuhan mereka. Tuhan mendengar setiap doa mereka ya Bapak. Terimalah Tuhan setiap permohonan doa mereka Tuhan, yang mereka naikkan siang dan malam di hadapan Tuhan. Dan buat mereka tidak kecewa Tuhan, ketika doa mereka belum dijawab oleh-Mu Tuhan. Sebab Kairos-Mu adalah Kairos-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan, kami semua belajar Tuhan, untuk menghargai setiap Kairos-Mu Tuhan, atas setiap doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan, dan aku mau tutup dulu ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya kasih setia Bapa di surga, dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya pada nama Yesus katakan amin. Haleluya. Baik, Ibu Desi, saya minta bantu saya untuk membacakan pokok-pokok doa. Nanti langsung Ibu Desi tunjuk siapa yang mau bawakan